Salam sobatku. Pada beberapa hari yang lalu, kita telah membuktikan bahwa Paulus adalah sungguh Rasul Allah dari sudut pandang kitab Islam sendiri. Termasuk dari Kementerian Agama, menafsirkan bahwa Paulus adalah sungguh Rasul Allah. Dan hingga sekarang belum ada bukti dari sumber Islam bahwa Paulus adalah orang yang telah merusak kemurnian Injil. Sekarang, kita akan membuktikan perkataan Rasul Paulus yang digunakan oleh Muhammad. Di sini, pernahkah kawan-kawan sekalian terinspirasi atau simpati kepada seseorang? Nah, demikianlah halnya yang dirasakan oleh Muhammad mengenai Rasul Paulus ini. Sehingga Muhammad mengutip dan mencontek tulisan Rasul Paulus dan menerapkannya ke ajaran Islam yang diklaim sebagai sabda Muhammad sendiri. Dan inilah dia perkataan dari Rasul Paulus yang dicontek oleh Muhammad. Silakan kawan-kawan perhatikan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-26, Rasul Paulus mengatakan, "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa isi surat Rasul Paulus ini persis dengan perkataan Muhammad yang tercatat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Dan ini dia bukti perkataan Rasul Paulus yang dicontek oleh Muhammad. Yang pertama, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Anuman bin Basir. Rasulullah berkata, "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya." Dan bagi kawan-kawan muslim, kalian bisa mengeceknya sendiri melalui bukunya. Silakan dicek langsung pada bukunya yang covernya seperti ini. Atau silahkan langsung buka dan baca di Ensiklopedia Hadis Terjemahan Indonesia. Adapun link terjemahan Indonesia saya cantumkan dalam deskripsi di video ini. Dari sini kalian juga dapat membacanya sebagai berikut. Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, atau turut merasakan sakitnya. Dan selanjutnya, kita akan melihat perkataan Rasul Paulus yang dicontek oleh Muhammad melalui hadis Sahih Muslim. Numan bin Basir telah menceritakan, Rasulullah berkata, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, atau tidak bisa tidur dan panas, atau turut merasakan sakitnya. Dan selanjutnya, kawan-kawan muslim bisa mengecek sendiri melalui bukunya. Silakan dicek langsung pada bukunya yang covernya seperti ini. Atau langsung silahkan buka dan baca di Ensiklopedia Hadis Terjemahan Indonesia. Adapun link hadis saya letakkan pada deskripsi di video ini juga. Dan kalian akan langsung membacanya sebagai berikut. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, atau tidak bisa tidur dan panas, atau turut merasakan sakitnya. Dan faktanya memang sudah tertulis begitu, bukan dari opini dan asumsi yang tidak berdasar atau tidak berdalil. Bagaimana, masih mau mengolok-olok dan mengejek Rasul Paulus? Itu sama artinya dengan mengolok-olok dan mengejek kitab tafsir Al-Quran sendiri. Atau lebih tepatnya, Anda menyangkal Muhammad sebagai sang junjunganmu secara nyata. Adapun pada video saya sebelumnya mengenai Rasul Paulus, menurut perkataan Rasul Paulus, hal terbesar di dunia ini yang dapat kita lakukan adalah kasih. Dan ini tidak bertentangan dengan inti ajaran Yesus sama sekali, yang mana Yesus sangat menekankan agar kita berbuat kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita bandingkan apakah hal terbesar di dunia ini menurut perkataan Muhammad. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi berkata, "Usaha tunggal di jalan Allah pada sore dan siang hari lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dalamnya." Selanjutnya,
Nabi berkata, tidak seorang pun yang mati dan menemukan kebaikan dari Allah di akhirat akan berharap untuk kembali ke dunia ini, bahkan jika ia diberikan seluruh dunia dan apapun yang ada di dalamnya, kecuali martir yang ketika melihat keunggulan kemartiran ingin kembali ke dunia dan terbunuh lagi karena Allah. Dan selanjutnya Nabi berkata, usaha tunggal atau berperang di jalan Allah pada sore atau siang hari lebih baik daripada seluruh dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Tempat di surga sekecil busur atau cambuk dari satu Anda lebih baik dari semua dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Dan jika 1 jam di surga muncul kepada orang-orang di bumi, ia akan mengisi ruang antara surga dan bumi dengan aroma ringan dan menyenangkan, dan penutup kepalanya lebih baik daripada dunia apapun yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Nabi berkata, demi dia di tangan siapa hidupku. Seandainya tidak bagi beberapa orang di antara orang-orang beriman yang tidak suka ditinggalkan di belakang saya, dan yang saya tidak bisa menyediakan sarana transportasi, saya pasti tidak akan pernah tertinggal di belakang syariah atau pasukan unit. Berangkat dalam sebab Allah, demi dia di tangan siapa hidupku, aku akan senang menjadi martir di sebab Allah dan kemudian dibangkitkan dan kemudian menjadi martir. Dan kemudian dibangkitkan kembali dan kemudian menjadi martir dan kemudian dibangkitkan kembali dan kemudian menjadi martir. Sehingga menurut perkataan Muhammad, satu serangan tunggal oleh seorang jihadis lebih baik dari seluruh dunia dan semua yang ada di dalamnya. Dan itulah mengapa ibu muslim mengirimkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan kelompok jihadis. Berdasarkan dalil ini, mereka hanya melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dari sini kita mengetahui hal terbaik menurut Rasul Paulus yang dapat kita lakukan adalah melakukan kasih terhadap sesama manusia. Sedangkan Muhammad mengajarkan hal terbaik di dunia ini adalah menjadi martir untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jelas sekali inti ajaran Rasul Paulus sepenuhnya adalah tentang kasih, dan hal ini sesuai dengan inti yang diajarkan Yesus kepada umat manusia di dalam Perjanjian Baru. Tetapi ajaran Muhammad kembali kepada Taurat, yakni mata ganti mata. Sehingga buah dari Paulus tentu seperti buah dari Yesus. Tetapi buah dari Muhammad adalah orang-orang yang haus akan darah. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sehingga Yesus datang supaya orang dapat hidup. Tetapi Muhammad datang untuk mematikan yang hidup. Sekarang kita kembali pada Rasul Paulus lagi. Sebagai seorang rasul, tentunya Tuhan selalu memberi kemudahan bagi para rasulnya untuk melakukan mujizat. Hal ini sebagai bukti bahwa dia adalah benar-benar utusan dari Tuhannya. Nah, sekarang mujizat apa yang dapat dilakukan oleh Rasul Paulus? Salah satu contoh bahwa Paulus bermujizat dan membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan, kita dapat menemukannya di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan tentunya mujizat itu harus ada yang menyaksikan. Sehingga pada ayat yang ke-11 kita dapat membacanya, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui salah satu bukti bahwa Paulus adalah benar-benar seorang utusan dari Tuhan adalah Paulus memiliki mujizat, yakni menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir untuk dapat berjalan.
Tentu saja, hal ini jauh berbeda dengan Muhammad yang diklaim sebagai utusan Tuhan, tetapi Muhammad tidak memiliki mujizat sama sekali. Muhammad tidak berdaya untuk melakukan mujizat, tetapi Muhammad meniupkannya seolah ada. Pada Al-Quran surah 10 ayat 20 dikatakan, "Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu." Nah, dari dalil ini terlihat bahwa Nabi menyuruh orang-orang untuk menunggu akan mujizatnya. Tunggu sajalah olehmu. Akan tetapi mujizatnya tak kunjung tiba. Tentu saja keabsahan kenabiannya terpuruk dan patut dipertanyakan. Dan itu tadi adalah sedikit pembahasan dari saya mengenai Rasul Paulus. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.